Yang bikin gagasan ide apa ya istilahnya cerita di Guyangan ini siapa sih? Adanya film Itu Guyangan. Mas Dargo sama Mbak Nisa. Beneran nggak sih sebelum bikin atau mulai filmnya itu ada dari mungkin salah satu apa ya kru ya atau orang di sana yang melakukan adegan mohon maaf nih 21 ke atas itu bener gak sih? Iya. Masuk nggak tuh? Masuk beneran di kamar nggak? Iya masuk lah. Masuk Ya, ya? namanya juga Masuk. disuruh masang di kamar. Karena Aman yang, ya? yang Aman, keluar aman. waktu itu mbaknya satu, begitu suruh masuk kamar ada dua Ada dua di dalam. Jadi Wah. Halo guys, kembali lagi bersama saya Desi di podcast Capek Cangkruan Encounter HP. Kali ini kita kedatangan narasumber yang super keren nih dari sudut lensa. Langsung aja ya kita ngobrol. Oke, selamat datang Mas. Halo, apa kabar? Iya, oke. Dengan Mas siapa nih? Perkenalan dulu dong. Aku Yohan dari Nganjuk juga. Oke, sama Aku Mas. Afan dari Nganjuk juga. Asli Nganjuk Asli ya, Nganjuk. semua ya. Oke. Ini kan Mas siapa tadi? Mas Mas Yohan. Mas Yohan sama Mas Afan ya Iya. dari Sudut Lensa. Sudut Lensa itu apa, Mas? Sebenarnya sudut lensa itu asalnya dari perkumpulan di SMK 1 Nganjuk ya. Karena basisnya dulu pendirinya itu ada di situ, ada 5 orang. Dan ya kelima orang itu sekarang udah jadi apa ya senior ibaratnya udah banyak yang berumah tangga juga. Jadi asalnya dari situ kan mereka di situ hobinya emang bikin film dan di sekolahnya, mohon maaf karena itu sekolah saya sendiri juga ya, jadi Oke. saya nggak apa-apa ini ngomongin Ya, nggak apa-apa. kurang lebihnya, karena di situ belum terlalu didukung dengan alat dan juga materi segala macam, makanya ya udahlah kita cari teman di luar, siapa tahu ada teman-teman yang suka di bidang film juga, misal dari Semasa atau Semada, dan akhirnya kita dibuat sudut lensa itu dan ya Sebagai wadah lah intinya. Sebagai oke. wadah buat teman-teman yang punya ide buat bikin film, kreativitas mereka. Jadi sudut lensa itu sebagai wadah bagi mereka gitu. Oke, berarti Sudut Lensa ini komunitas ya? Iya, komunitas. Oke, komunitas. Komunitas ini kira-kira dibuatnya itu tahun berapa sih? tahun 2015, 13 November 2015. Oh, oke. Berarti termasuk Mas Afan juga ikut Iya. mendirikan di situ. Oh enggak, saya gabung waktu itu setelah Hanif pertama. Oke. Jadi beda-beda gabungnya gitu, Pak. Oh gitu. Jadi nggak semuanya gabung di pas perintisan sudut lensa itu. Oke. Terus dari tujuannya Sudut Lensa ini kan sebagai wadah ya. Khususnya Iya. ini berarti kan anak-anak muda ya. Iya, benar. Anak-anak muda untuk area atau kota Nganjuk sendiri, Nganjuk Jawa Timur. Kira-kira komunitas Sudut Lensa ini di luar kota Nganjuk ada juga nggak sih? Kayak belum sih. Belum ya? Belum. Mungkin siapa tahu nanti kedepannya Oke, ada gitu. amin Tapi ya. masih memperluas di Nganjuk sendiri kan. Nganjuk sendiri juga masih filmnya, komunitas filmnya masih belum ada gitu. Jadi kita kembangin dulu di kota Di sendiri. kota Nganjuk, oke. Asli Nganjuk semuanya ya. Kebetulan Mas Afan sama Mas Yohan nih, oke. Kalau boleh tahu nih dari komunitas Sudut Lensa sendiri sudah berapa anggota nih yang udah gabung? Wah, Mas. sebenarnya kalau dari pertama udah banyak banget. Cuman kan ya itulah. Misal kita bikin open recruitment yang gabung itu bisa 20, 25, tapi setelah jalan setahun, 2 tahun tinggal sisa 3, sisa 5. Iya, jadi seleksi alam Oh lah, gitu ya? Seleksi alam Bukan parah. kita yang menyeleksi, tapi Tapi alamnya iya, yang tapi mereka menyeleksi ya, rata-rata juga teman-teman ya. itu nggak bukan karena apa, tapi karena mungkin ada yang nikah, ada yang Oke. kuliah gitu. Jadi emang anggotanya tuh tetap sih sebenarnya. Cuma ya gitu, udah sibuk. Seleksi ya. alam, oke. Terus kenapa Mas kok namanya Sudut Lensa itu kenapa? Ah, Kan ini asik nih ya. menarik nih. Oke, Sudut menarik kamera nih. langsung. Karena kan yang kita tahu lensa itu kan bulat kan. Nah itu kita pengen kreativitas kita tuh nggak ada yang membatasin. Jadi looping aja terusan sampai nggak ada ujungnya. Nah Oke. karena kenapa kita milih lensa kan di situ apa ya alat yang identik yang dipakai di dunia perfilman gitu. Jadi kita bisa lebih fokus untuk menuju kreativitas kita masing-masing. Oh, Terus oke. digabungin. Oke, sip. Gitu. Terus tadi mengenai seleksi alam tuh ya Iya. kan. Kita open recruitment 20 orang nanti Iya. udah berjalan tinggal 2 atau 3 orang. Caranya gabung sendiri dengan Sudut Lensa
ada itu khusus nggak sih, persyaratan khusus? Persyaratan khusus sih ada. Ada. Ya itu Apa ada. nih? Niat dong pastinya. Oh, oke. Niat. Jadi kalau saya ada niat masuk sudut lensa boleh dong? Iya boleh. Oke. Boleh banget. Jadi nggak membatasi sih sebenarnya. Oke. Semua kalangan bisa masuk asalkan niat. Oh, Dan jalurnya juga ada macam-macam sih. Jalur yang resmi dari komunitas kayak kita buka rekrutmen nih karena butuh pasukan baru lagi buat kita produksi atau segala Nah macam. biasanya oprek juga itu kita buka pas mau produksi, ya kan? Nah, itu juga bisa. Misal kita kekurangan di kameramen, terus kita kekurangan di lighting. Nah, nanti kita cari teman-teman yang bisa. Terus setelah kita ajak terus dia tertarik, nah itu bisa secara cuma-cuma gabung di komunitas. gitu ya. Jadi nggak kalau semisalkan ya, mungkin kayak seperti saya nih awam kan ya, belum pernah tahu atau belum pernah masuk nih. Misal saya sebelumnya belum punya basic di kamera. ya. Saya mau masuk nih, nanti berarti dari situ diajarin. Iya tentu dipelajari. Semua nggak ada yang dimulai dari udah bisa banget. Ada yang dimulai dari nol, jadi dibelajarin waktu produksi itu. Oh, kamu coba ikut divisi ini nanti bisa sambil belajar gitu pas produksi. Jadi gitu sistemnya. Nah, ini bicara pengalaman tentang pertama gabung. Sebenarnya jujur saya gabung pertama di SL waktu SMP kelas 8. Kelas 2 SMP. Oke. Itu benar-benar nggak ada basic film sama sekali. Dan anggotanya di situ mayoritas ya SMK, kuliah, bahkan ada yang udah kerja. Jadi nggak ada masalah tentang orang awam yang pengen belajar, nggak punya basic, nggak punya alat sama sekali, masuk aja. Kita ngobrol bareng, kita cari ilmu sama-sama, intinya sih gitu sih. Oke, berarti memang sudah dari SMP Mas Afan ini memang apa ya, isinya suka lah Iya, ya di antusias dunia. sama film. Iya, betul. Terus kira-kira untuk apa ya, istilahnya kan tadi udah ada yang keluar kan. Berarti Alumni. alumni kan. Berarti kan punya alumni sendiri tuh. Iya. Ada grup alumni sendiri nggak tuh di situ? Aduh, nggak tahu ya. Itu mungkin dari mereka-mereka ya yang Oke. akrab, mungkin bisa jadi geng sendiri gitu. Tapi kita juga nggak berani ngomong apa-apa sih. Takut. Tapi secara ini nggak ada ya kayak apa sudah gabung sama komunitas sudut lensa, terus mungkin ada something wrong nih, akhirnya mungkin anaknya dikeluarkan, nggak bisa gabung sama sudut lensa, itu ada nggak sih yang seperti itu, Mas? Nggak ada. Nggak ada. Selama ini nggak ada sih. Ya itu lebih ke balik lagi ke seleksi aman alam aja. itu ya. dia mau Oke, jadi memundurkan diri. lebih tepatnya di sini itu bukan apa ya, anggota atau mas-masnya ini yang menyeleksi dari anggotanya, tapi lebih ke Iya. seleksi alam pribadinya sendiri-sendiri yang menyeleksi, begitu Iya, ya Mas ya. sadar diri sih, Mas. Sadar diri ya. Iya. Ngomong-ngomong nih, sudah nikah belum nih? Ya, masih kuliah. Oh, masih kuliah ya. Umur berapa? Umur ya belum kepala 2 lah. Oh, belum. Hampir, Masih sebentar muda lagi. sekali ya. Ya Iya. ampun, saya merasa tua di sini. Enggak, komennya kelihatan muda. Kelihatan muda ya. Oh, masih belum tahu ini. Oke. Terus kira-kira selama ini untuk selama produksi film kira-kira apa sih yang meledak Meledak apanya nih maksudnya? ketika bikin produksi filmnya? Itu kan ada beberapa judul ya itu ya. Iya. Yang bikin apa sih namanya ya, meledak di pasaran tuh, booming, akhirnya terus dikenal. Oh, ini dari sudut lensa nih. Kayak Ada gitu. sih satu. Apa tuh? Apa? Ada satu sebenarnya. Kalau yang paling meledak sih ya itu sih yang ya guyangan ya. Yang mungkin Oke. orang Nganjuk sendiri udah banyak yang tahu ya. Bahkan nggak hanya orang Nganjuk yang tahu. Orang-orang luar kan juga tahu ada yang guyangan gitu. Oh iya, kotanya Guyangan gitu Guyangan, ya, iya. daerah Guyangan ya. Jauh lebih terkenal guyangan. Nganjuk identik sama guyangan. Iya. Oh, oke. Ada apa ini dengan Guyangan ini? Oke. Di daerah Guyangan. Daerah Guyangan ini kan isunya tanda kutip ya. Iya. Something wrong ya. Iya. Ya, seperti itulah. YTTA. TTA ya. Atau mohon maaf nih sebelumnya saya sebut aja nggak apa-apa ya ini ya. Lebih terkenal ke lokalisasi. Iya, Iya. benar. Ketika pada saat bikin filmnya nih Mas, kira-kira ada penolakan nggak sih? Pernah ada penolakan nggak sih dari warga sekitar atau khususnya itu tadi tanda kutip? Sebenarnya kalau boleh jujur itu kan
waktu itu dibuat film itu pertamanya karena kedekatan dengan orang-orang sekitar situ dan banyak kenalan juga, dan si penulis skripnya ini Mas Dargo sama Mbak Nisa ini nemu celah yang bisa dibuat cerita. Intinya sih itu politik drama ya, tapi dikemas dalam bentuk komedi juga biar mencernanya itu jauh lebih mudah. Dan penolakannya itu dari salah satu orang yang berpengaruh lah di sana, namanya Mas Aris. Beliau kan waktu presentasi skrip waktu itu bakal ngiranya film ini bakal dibawa kemana-mana, malah takut jadi cepu sama pemerintah karena kan kita isinya anak-anak muda dan ibaratnya mungkin dekat sama instansi gitu kan. Bahkan waktu syuting pun kita sempet digerebek itu. Sempet digerebek, iya. Itu bener-bener diangkut semua mbak-mbaknya. Terus ya udah kita di situ bener-bener udah nggak bisa apa-apa karena kita udah set lokasi segala macem. Mbak-mbaknya diambil semua, ya udah kita break terus ngurusin bantu-bantu segala macem dan ditanyain. Ya sebenarnya sih itu sih, tapi setelah presentasinya selesai dan ceritanya ternyata ini yang dibawakan nanti, ya alhamdulillah malah jadi didukung. Oh begitu. Tapi di situ yang diangkut mbak-mbaknya aja ya, mas-masnya. Iya enggak dong. Kita yang bingung. Sayang sekali pemirsa ya kalau misalnya diangkut, mending saya angkut aja deh. Aduh. Oke, terus pernah ada campur tangan pemerintah nggak sih? Kalau itu pengalaman di tahun 2017 waktu itu kita bikin festival film yang mana itu yang ikut anak-anak SMA se-kabupaten. Nah itu sebenarnya kita tuh apa ya, isengnya apa, bukan iseng, nakal karena sebenarnya kita itu kan film indie, apa komunitas film indie. Kita membiayai diri kita sendiri, pokoknya cari uang sendiri, dan waktu saat itu ada tercetus keinginan untuk cobalah kita dekat ke instansi, siapa tahu bisa diurusin, difasilitasi. Ya udahlah bla bla bla, kita coba, kita buat proposalnya, udah tembus ke atas. Begitu terus, ya memang karena ada oknum ya. Terus ternyata kita benar-benar dikibulin ibaratnya, benar-benar wah parah sih itu. Kita pengajuan dana ada, ya nominalnya lumayan. Setelah itu udah masuk, kita udah ditanyain segala macam, ternyata uangnya nggak bisa dicairkan. Yang bisa dicairkan hanya biaya sewa balai budaya ya. Hanya sewa balai budaya, dan ternyata balai budaya itu kalau ini digunakan sama komunitas itu gratis, sepeser pun nggak ada. Waduh, merasa tertipu nih. Sangat. Dan menariknya setelah itu ada acara pemutaran wayang yang mana waktu itu proposalnya sempat sekelebat terlihat, dananya hampir sama yang kita ajukan. Sayang sekali ya. Ya makanya dari situ udahlah kita udah tetap indie aja. Jadi berarti sekarang nggak ada istilahnya apa ya, dana operasional dari keluarga pribadi. Tapi dikumpulin jadi satu gitu ya? Iya. Atau kan kita nyari sponsor-sponsor kayak tempat rental kamera, terus mungkin kenalan-kenalan temen yang punya usaha-usaha makanan gitu-gitu sih. Oke, Sudut Lensa ini pernah nggak sih ikut kompetisi perfilman di Jawa Timur? Pernah. Iya, pernah. Itu kapan tuh tahunnya? Aduh, tahunnya itu udah lama sih, sekitar 2 tahun setelah berdiri. Enggak sih, awal-awal tahun waktu berdiri itu kan sempat bikin film Teplok. Itu syutingnya di Bajulan. Nah, itu ada cerita menarik di situ. Oke, bisa nih seru nih. Di situ kan kita apa ya, ngajak anak-anak kecil di sana kan. Terus kita datang rombongan orang banyak bawa motor. Nah, di situ kita izin sama Pak RT di sana. Karena kan mungkin ya orang sana kan masih awam tentang gitu-gitu kan. Dan kita sempat dikira penculik anak-anak karena kita tiba-tiba ngajak anak kecil gitu kan rame-rame, nanti kan tahu-tahu hilang atau gimana. Sampai bahkan kita dimintain semua KTP, ditahan sama tas juga, helm, pokoknya di situ kita bisa pakai lokasinya itu sama anak-anak itu, tapi dokumen-dokumen yang penting itu diserahin sama Pak RT. Pak RT itu. Karena ngajak itu. Jaminan lah. Jaminan, oke. Nah, setelah itu film itu diberangkatin di FLS Festival Film Surabaya itu loh, Festival Film Surabaya, dan ya alhamdulillah tidak mendapat apa-apa. belum. Belum ya. Oke. Dapat stikernya aja. Stikernya. Tapi sekarang udah ada yang mensponsori atau belum? Kira-kira? Sekarang belum. Ya intinya kalau mau cari sponsor kita harus
ada produksi dulu. Terus kita cari, dia buat kontrak untuk satu produksi ini kita butuh biaya berapa, nanti benefitnya apa, timbal baliknya, paling gitu-gitu sih. Tapi kalau untuk kepengurusan dan berjalan sampai selama ini belum ada sponsornya. Oh, belum ada. Iya. Oh, oke. Terus dari cara mengelolanya komunitas Sudut Lensa sendiri seperti apa nih, Mas? Kan samanya juga udah lama kan ya, Iya. Mas Afan. Kalau mengelolanya sih, ya udah sih kita kan emang ibaratnya ya anak tongkrongan aja. Iya, fleksibel lah. yang Jadi nggak terlalu Bebas kayak ya. organisasi banget Betul, gitu enggak. betul. Jadi kayak Oke. komunitas yang bener-bener ya kumpul gitu aja lah. Malam minggu free siapa, Free ya siapa, kumpul. gitu. Entah itu cuman kita bedah film, bahas cerita-cerita atau enggak bahas progres lah. Iya. Misalnya kita mau bikin film apa nih gitu-gitu. Ada ide naskah nggak gitu? Biasanya kumpul bahas kayak gitu. Bahasnya lebih ke produktif berarti ya. Oke. Harusnya. Oke, Harusnya. menarik sekali ini ya. Jadi ini adalah generasi muda kita yang memang sudah memikirkan di masa depan yang jauh lebih baik lagi. Oke, terus dari sini Mas, anggota kan udah banyak nih ya. Iya. Kira-kira ada nggak sih yang dari anggota dalam atau anggota Sudut Lensa sendiri, apa ya istilahnya profesional nih, secara kinerja udah oke banget. Terus akhirnya masuk di dunia perfilman layar lebar. Itu udah ada belum? Oh, kalau profesional banget sih mungkin belum ya. Kalau semi profesional sih ada. Dari Mas Dargo itu yang pendirinya. Beliau kan juga lulusan dari ISI Jogja. Beliau juga ambil film TV dan biasanya megang-megang apa film-film yang semi profesional karena buat tugasnya atau enggak proyek-proyek yang ada di Jogja. Kalau untuk pemeran sih ada Mbak Nadine. Dia di Malang sekarang kuliah. Tapi kemarin sempat jadi pemeran film juga yang hampir ditayangkan di bioskop. Oh. Yang besar di Malang. Oh, oke. Itu apa ya judulnya? Puri. Puri? Itu Iya. Oh, agak saya kira horor sih filmnya. saya kira Kurin. Beda dong. Iya, Jauh. Kurin itu host kita ya yang dulu ya. Ya sekarang jadi diganti sama Desi ya. Lagi. Kurang tahu ya. Mohon maaf Mbak Kurin ya. Oke, Pak Kurin ya ampun, Pak Kurin tuh gemoy banget loh ya. Oke, Aduh, belum sempat ketemu Belum nih. sempat Iya. ketemu. Ya udah nggak apa-apa ganti. Oke, terus Mbak siapa tadi? Mbak Nadine ya? Iya, Mbak Nadine. Itu juga asli Nganjuk ya, Mbak Nadine ya? Nganjuk. Tapi Mas itu juga pelosok ya sih? Iya, pelosok Pelosok. banget. Pelosok ya. Jadi emang semuanya untuk domisili memang Di Nganjuk. kebanyakan Iya, di kebanyakan Nganjuk Nganjuk. semua. Oke, ngomong-ngomong tentang dana operasional nih, yang tadi memang diambil dari pribadi ya. Iya. Terus kita kan kalau misalkan mau bikin film, produksi film kan pasti ada alat yang memang harus dipakai ya kan. Pakai, iya. Memang tuh wajib kayak kameranya dan lain sebagainya. Itu gimana tuh? Dari siapa? Dari teman-teman sendiri? Kalau tergantung sih, kita lihat dulu Kebutuhan. skala produksinya sebesar apa, terus tujuan kita screeningnya untuk di mana. Kalau yang waktu lumayan itu yang Guyangan itu ya kita sampai nembusin ke Kediri. Di sana kan ada rentalan alat yang udah lumayan terkenal Iya. juga, jadi Yang gede lah ini. alhamdulillah sempet kenalan juga di sana kan. Waktu itu Mas Dargo itu pernah magang juga di sana, jadi ada ya lewat jalur dalam lah, karena kan kenal khusus. juga. Iya. Iya, benar. Habis Biar itu cepat ya. ngajuin proposal, ternyata cair, dikasih lumayan banyak alatnya itu dari lighting, kamera, lensa, pokoknya alat-alat sebagian besar dari sana. Bahkan sampai rigging itu yang buat megang kameranya itu dari sana juga. Tapi untuk biaya yang lain kayak konsumsi, terus biaya produksi itu kita cari-cari juga kok dari itu tadi yang misal kenalan punya apa namanya usaha makanan ataupun baju gitu-gitu. Gitu ya. Jadi emang sudah ada timnya sendiri ya, dibagi-bagi kayak Iya. gitu ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih Mas Afan sama Mas siapa tadi? Yohan. Yohan ya. Ini di Sudut Lensa bagian apa nih kira-kira pembagiannya? Si apa nih? Dalam segi apa? Produksi apa Iya. gimana? Oh, pas produksi gitu ya. Iya, biasanya nggak pasti sih. Kadang aku pegang kamera, kadang Oke. jadi asisten sutradara. Begitu juga dengan Apan, kadang jadi apa? Aku sih serabutan. Iya, ya. intinya serabutan lah gitu. Jadi kayak Oke. ada yang kosong gitu available, jadi kita masuk di sini ya. Ya saling melengkapi lah Iya, ya. Kalau kita berdua sih lebih ke teknis sih memang. Kalau aku kebanyakan di kamera atau enggak di post pro nanti waktu editing. gitu. Oh oke ya, mohon maaf nih ya, soalnya kan diriku tidak begitu paham ya awam Iya, sekali iya, tentang nggak dunia apa-apa. perfilman
aman loh ini. Oke, terus apa lagi ya? Oh oke, kita balik lagi ke guyangan tadi nih. Aduh, oke, boleh baik. kan ya? Ancang-ancang dulu. Kenapa nih kok ancang-ancang? Oke. Guyangan. Guyangan ini kemarin kan saya scroll ya sebelumnya di YouTube-nya Sudut Lensa tuh ada yang main itu cewek ya sebagai peran tanda kutip ya. Iya, Oke. ada. Apakah itu diambil memang dari real waktu di guyangannya itu? Maksudnya memang orangnya PSK-nya itu atau memang dari sudah itu? Oh, Cuma tidak. pemain gitu doang. Pemain maksudnya filmnya gitu bukan ya. real Aduh, asli ya dari orangnya ampun. gitu Ya, ya. diriku. Gak apa-apa. Ya. Jadi emang dari bukan real dari orangnya sana sih. Jadi emang kita recruit dari pemain di luar gitu. Jadi kita buka open recruitment buat volunteer. Misal aku mau pengen nih jadi pemeran film. Nah, itu bisa gabung, kita bikin postingannya di Instagram, kebutuhannya misal wanita umur sekian, terus tinggi sekian, pokoknya tampilannya seperti ini. Terus bapak-bapak juga. Jadi banyak tuh orang yang casting. Nah, salah satunya mbak pemerannya itu ya dari situ. Oh, jadi oke. volunteer. Oke, Bukan pasti dari- casting dulu ya. Iya, benar. Waduh, tahu gitu aku ikut casting dong. Masuk gak nih? Masuk dong. Masuk. Boleh. Boleh. Next. Oke. Aduh gimana nih? Next. Oke. Terus kira-kira boleh tahu nggak sih berapa film yang sudah istilahnya karyanya Sudut Lensa itu sudah berapa? Udah berapa film? Dari hampir 7 tahun jalan ini ya hampir 10 itu udah termasuk 2 film series yang pernah kita buat di YouTube juga. Begitu. Tapi kebanyakan sih memang film pendek, terus satu film panjang yang guyangan itu sih. Oke, berarti yang begitu meledak itu yang guyangan ini ya. Itu parah sekali. Mantap sekali ya Kota Nganjuk ini ya. Meledaknya di situ. Oke. Terus dari berapa tadi Mas, 7 ya? 10 film 10. ya, 10 film. Itu yang paling ribet bikinnya yang film apa tuh judulnya? Yang paling ribet. Sebenarnya kalau yang paling ribet yang pasti yang guyangan ya, karena waktu itu kita pembuatannya 2 minggu total, cuman kita break selama 1 minggu. Jadi karena memang ya intinya kalau di total itu hampir 1 bulan lah produksi. Oh, oke. Karena memang ya terkendala macam-macam. Ya, namanya juga film gede kan ya. Iya, itu first time-nya beberapa kru termasuk saya megang film besar gitu kan yang dengan durasi hampir 1 jam, jadi ya mungkin kelelahan lah, terus alat-alat segala macam ya mungkin masalah manajemen sih, organisir dari setiap divisinya yang mungkin agak kurang waktu itu. Berarti lebih ke guyangan ini yang Iya. paling ribet karena memang juga kan ada hasilnya juga kan ya di akhir usahanya juga wah maksimal, hasilnya juga mantap gitu. Terus kalau yang paling mengecewakan ada nggak kira-kira? Udah aduh ya ampun nih, kira-kira usahanya pol misalkan butuh waktu yang paling lama banget ternyata nggak bisa di Oh, kalau yang sebenarnya nggak kecewa banget sih, cuman disayangkan aja. Waktu itu kan kita sempat buat series juga untuk YouTube dan itu judulnya Tiket Pulang. Oke. Itu udah jalan berapa episode ya? 2 kalau nggak 3. Tiga episode. Setelah itu sebenarnya kita buat waktu pas pandemi itu kan, kita nggak ada kerjaan, semuanya jadi ngumpul ke Nganjuk, yang kuliah yang kerja. Setelah COVID-nya selesai, semuanya balik ke asalnya lagi dan itu belum selesai. Oh gitu. Jadi kepotong lah. Terbengkalai. Berarti baru-baru ini dong. Kan COVID selesai baru-baru ini. Iya, nggak sih? kayaknya 2021 awal. Oh 2021. Oh berarti ya 1 tahun lah ya. Iya, udah 1 tahun. Udah Nggak merenggang kerasa lah emang. ibaratnya COVID-nya. Oke, tapi meskipun sudah balik ke asalnya, tapi untuk komunikasi tetap kan. Betul. Yang bikin gagasan ide istilahnya cerita di guyangan ini siapa sih? Adanya film. Itu Guyangan. Mas Dargo sama Mbak Nisa itu pendirinya juga, karena mereka memang spesialis dibuat bikin skrip gitu ya. Jadi sebenarnya itu diberangkatin dari keresahan orang sana. Kan mereka juga melakukan risetnya kan agak lumayan lama sih, sekitar sebulanan. Ke situ ngajak ngobrol dan dapat orang yang berpengaruh juga di sana, terus cerita-cerita. Intinya sih pengen menyuarakan orang-orang di sana aja.
Jadi alasan mereka jadi seperti itu kan pasti ada hal di belakangnya yang emang. Angkat kehidupan mereka lah ya. Jadi istilahnya ya sebisa mungkin jangan selalu dianggap sebelah mata lah, karena kan ya namanya kehidupan kan kita juga nggak tahu orang Iya. mengalami kesulitannya seberat apa kita bisa terjun ke dunia seperti itu. Oh, oke. Gitu. Jadi sebelumnya ada risetnya yang Iya, tadi iya, ya. benar. Memang sudah hampir 1 bulan ya, 1 bulan buat Iya, riset 1 itu bulanan ya. lah riset. Ngobrol, nongkrong di sana dan ya pokoknya ambil ceritanya aja diulik-ulik sendiri. Pendekatan dulu. Iya, pendekatan. Oke, PDKT saya. Oke, terus itu mungkin juga satu alasan kenapa kok kemarin itu ngambilnya di Guyangan. Padahal kita kan di Kota Nganjuk ini ada beberapa wisata juga kan, atau istilahnya simbol lah, ada Sedudo, ada Roro Kuning juga ya kan. Pernah belum nih riset itu Mas? Belum. Kalau itu sih gimana ya, kalau dokumenter ya sih. kalau dokumenter sih pernah waktu itu aku pernah bikin, kita Kapten Kasih. Iya, Kapten Kasih. Yang di Tugu Alun-Alun itu kita sempat bikin dokumenternya, sama rencana mau bikin Mbah Kauman ya. Mbah Kauman itu cuman karena risetnya gimana ya, itu dari udah jadul banget, bahkan fotonya aja nggak ada, jadi ya Jadi itu ngulik sejarahnya orangnya susah gitu. Oh, Jejak-jejaknya oke. gitu. Iya, Nggak jadi kurang jelas gitu ya ibaratnya. sama kalau kenapa angkat Guyangan, karena kan sebenarnya ya itu biar nggak jadi apa ya, apa ya, sudut pandangnya orang-orang biar nggak negatif terus gitu ya. Taruh sih sudut pandang yang lain ke orang-orang gitu. karena kan Guyangan juga bagian dari Nganjuk juga toh, jadinya ya masa dijadiin Oke. hal yang Jadi Nganjuk ya. Oke, terus masih kita kupas dulu ya tentang judul dari Guyangan nih, karena saya penasaran sekali nih sebelumnya. Terus isunya juga nih Mas ya, beneran nggak sih sebelum bikin atau mulai filmnya itu ada dari mungkin salah satu apa ya, kru ya atau orang di sana yang melakukan adegan, mohon maaf nih 21 ke atas, itu bener gak sih? iya salah. Sebenarnya itu kurang tahu sih, karena kan kembali ke diri masing-masing. Oke. Kita juga merahasiakan itu sendiri-sendiri. Ya soalnya kan banyak sekali kan di situ. Mungkin siapa tahu waktu nge-shoot gitu sama yang di-shoot mbak-mbaknya pas lewat gitu kan. Oh, gitu. Berarti kita juga nggak tahu ya waktu kita repot-repot terus kru kita ada satu yang hilang. Yang Itu hilang juga nggak ada tahu yang tuh. nggak tahu. Kita kan repot sendiri-sendiri. Oke. Jadi nggak dicari. Apalagi kita syutingnya juga ada yang malam kan. Iya. Oh gitu ya. Aduh, nggak di absen kan itu. Iya. Baru Nggak kelihatan kepikiran siapa yang juga. hilang kan. Wah, di sini kita tanyain satu-satu kan. Aduh. Wah, bahaya nih. Bahaya nih. Nah. Oke, terus selain itu pada saat sudah mulai ya Mas ya, di situ kira-kira pecah fokus nggak sih? Banyak yang nonton kan ya pastinya kan, ya kan. Itu yang nonton kan pasti juga campur aduk karena memang Iya. di situ paling banyak juga ya something wrong tadi Iya. tanda kutip. Iya. Itu gimana tuh? Kalau pengalaman pribadi sih ya udah, kita guyonan-guyonan biasa aja. Misal waktu itu kan syuting pagi, terus benar-benar pagi itu kita jam 6:30 udah di lokasi, kita set, terus ada mbak-mbak keluar yang pakai bajunya ya Wow. minim lah, kita langsung itu. Ya tapi sebenarnya orang-orang di sana tuh nggak seperti yang kita pikirin kayak yang jahat, tapi malah mereka tuh ramah gitu sebenarnya. Oh, gitu. Iya, Welcome baik, banget. terus welcome lah sama kita gitu. oke. Intinya gitulah. Ya welcome-nya Ya itu welcome-nya tanda kutip tergoda atau enggak gitu? Enggak, maksudnya welcome. Wah, ini ada rame gitu. Oh rame, oke. Kalau udah ada kesepakatan sama Pak RT-nya gitu. Jadi kayak mereka udah tahu tujuan kita ke sana itu buat apa. Kalau kejadian lucu pas set lokasi pernah, karena kita set lokasi di kamar dan itu benar-benar masih pagi kan, kita nggak tahu di dalamnya ada siapa. Waktu itu hampir saya yang kena. Gitu tiba-tiba ngambilin itu apa, suruh nyolokin colokan kan ada di kamar kan, emang di situ kan nggak ada pintunya, cuman tirai gitu aja. Masuk buat, wah ternyata ada mbak-mbak 3 sedang Dianya terlelam. Iya. ada juga nggak sih yang itu kejadian dimintai tolong sama mbak-mbaknya, suruh itu disuruh masuk ke kamar, dimintai tolong. Oke, pemancingan dulu tuh ya. Iya, alasannya pasang kipas angin waktu itu. Kipas nggak sih? Kipas angin kan yang dicantolin ke atas, itu minta tolong. Wah, itu Terus
Sebenarnya yang takut sih kita ya. Karena kita nggak tahu apa-apa terus disuruh masuk ke kamarnya, ya itu sih paling cerita-cerita lucunya itu. Oke, tapi masuk nggak tuh? Masuk beneran di kamar nggak? Iya masuk lah. Masuk Ya, ya? namanya juga Masuk. disuruh masang di kamar. Oke. Karena Aman yang, ya? yang Aman, keluar aman. waktu itu mbaknya satu, begitu suruh masuk kamar ada dua Ada dua di dalam. Jadi Waduh. di sini dikeroyok ini, mohon maaf. Di balik tirai. Iya, aduh. Tapi biasanya kalau cowok dikeroyok suka gak sih? Lebih ketakut sih karena waktu itu masih Beda sangat sih keroyok. Beda Yang gitu. keroyok siapa Iya. dulu ini? Oke. saya Oke, sangat oke. belia waktu itu. Terlepas dari film Guyangan nih, kan ada produksi film terbaru yang judulnya Riuh ya. Iya benar. Iya. Nah, itu ceritanya seperti apa tuh? Jadi ceritanya Rio itu ada sepasang keluarga di mana di dalamnya tuh ada seorang anak yang kehilangan orang yang dicintainya. Jadi dia bermain-main dengan ya istilahnya imajinasinya lah. Tapi emang kurang lebih genre film ini tuh lebih ke psikologis ya. Jadi kayak nanti orang tuh susah buat nebaknya. Jadi nggak bisa ditonton hanya satu kali dua kali. Jadi mungkin orang tuh susah buat ngecernanya gitu. Oh, berarti biar nonton Iya berkali-kali ya. berkali-kali. Mungkin kalau Oke. penasaran dan emang nggak tahu bisa diulang ditonton. Emang itu harus detail banget filmnya. Jadi gitu. tipe-tipe yang film yang genrenya harus detail dan nggak bisa di skip sama mata gitu. Sekali kedip langsung lupa bisa gitu. Oke. Karena di situ kita gambarin dari imajinasi sama dunia nyatanya. Jadi kita gabungin mix. Jadi yang bingung di situ waktu kita shoot di imajinasinya, nah ini asli atau enggak? Iya. Mungkin lebih detailnya sih di situ kurang Gitu. lebih. Nah, Kenapa kok judulnya Riuh, Mas? Ya itu terlepas dari si anak itu yang berimajinasi gitu ya. iya, Pikirannya rame gitu ya. Rio kan dari Oke. kata rame gitu ya. Oke. Jadi kayak bahasa Jawanya juga riwah gitu Riwah, ya iya, istilahnya benar. ya Iya, riwah gitu. Jadi ketika ngelihat pun juga orang pasti riwah, makanya harus dilihat berkali-kali Berkali-kali, tadi. iya. Oke. Terus next time nih ya, setelah riwah ini sudah rilis ya Riuh, berarti? riuh. Riuh ya. Sorry. Setelah riuh ini rilis, udah rilis kan ya? Udah rilis di YouTube. Kira-kira nanti next apa nih yang akan istilahnya ditayangkan lah, boleh kan ya, kasih kisi-kisi buat penonton setianya dan Maksudnya ini produksi kelanjutnya gitu ya? ya Oh. yang terbaru nanti kira-kira sudah ada pandangan kan? Ada sih ada. Aduh, rahasia nih. Genrenya sebenarnya sama, psikologi juga. Jadi nanti ya tunggulah, stay tune aja. Oke. Di IG-nya siap. pantauin aja terus di IG-nya Sudut Lensa ya. Oke, ada ya IG Sudut Ada, Lensa, Sudut Lensa. dan channel YouTube-nya juga Ada, Sudut Sudut Lensa. Lensa. Facebook ada? Facebook ada, Ada juga. cuman nggak terlalu hidup sih. Oke, sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya nih, boleh nih minum dulu ya. Oh iya. Silakan. Haus Haus dari ya. ini boleh diminum Cip. ternyata. Ya ampun, maaf loh ya baru. Ini ada isinya loh asli. Enak. Ada tulisannya. Enak kan? Iya. Enak dong, spesial loh itu tadi buatan saya, Mas. Manis, manis sih. Manis ya? Iya manis banget. Oke, sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, Matias ke Dapat dan Sel tanya cepat nih. Boleh Waduh. mengajukan pertanyaannya buat Mas Afan sama Mas Yohan nih. Wajib jawab cepat. Oke, pertanyaan pertama nih. Pilih TV atau YouTube? YouTube. Kompak sekali ya kalian ini. Rasanya apa nih? YouTube tuh Karena- jauh lebih fleksibel. Iya. Enak dibawa kemana-mana. Masa iya mau kemana-mana mau nonton harus bawa TV? Betul sekali, karena generasi milenial. Milenial. Ya ampun, dari tadi kenapa sih mulutnya saya kok kepleset terus? Oke, pertanyaan yang kedua, buat konten sendiri atau collab? Konten Collab. sendiri. Nah, seru kan kalau berbeda jawaban seperti ini. Ayo Mas Yohan. Kalau collab tuh lebih apa ya? Idenya lebih luas gitu loh, lebih enak dan saling ada feedback dari masing-masingnya gitu. Kerjasama Iya, gitu ya. kerjasama, Jadi baik. kayak dapat ilmu gitu. Iya, benar. Oke, siap. Terus kalau dari Mas Afan nih apa nih? Kalau konten sendiri sih lebih apa ya? Saya orangnya malas ribet terus. Pokoknya ya udah kalau mau bikin sesuatu tergantung sih, kalau bikinnya itu film ya, maksudnya bikin konten sendiri itu ya udah kita aja, kita nggak usah ngajak orang-orang yang lain yang tadinya nggak kenal, karena kan itu tadi aku malas ribet sama biar lebih praktis aja. Oke, mantap nih ya. Oke, pertanyaan yang ketiga, buat film atau buat iklan? Apa? Buat film atau buat iklan? Film. Buat film dong.
jelas ini ya, karena jelas kita dong. pembahasannya tadi kan juga di film ya. Film. Oke, tapi pernah nggak di iklan? Udah pernah nyoba buat iklan gitu? Belum sih, paling di company profile pernah. Oke, oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Pilih guyangan atau riuh? Riuh sih aku. Aku guyangan. Oke, Iya. yuk silahkan disampaikan alasannya. Kenapa pilih guyangan? Sebenarnya guyangan itu ya banyak cerita di situ, karena dari produksi yang lama, terus first time aku sendiri buat megang produksi yang lumayan besar. Oke. Terus ketemu dengan orang-orang baru juga dan bisa melihat sudut pandang yang jauh lebih luas ternyata di sana. Siap. Jadi nggak hanya ya stigma-stigma masyarakat bisa terbongkar dari film itu sih sebenarnya. Oke. Sedangkan Mas Yohan nih? Sebenarnya goyangan juga bagus sih secara teknis, kita dapat ilmu yang banyak. Cuma aku lebih suka riuh karena emang ya gitu, maksudnya kita bikin film terus ngembangin terus wah sukses nih, berhasil, oh film karya sendiri gitu, nggak ada campur tangan orang lain gitu. Oke. Lanjut. Kamera mahal atau lighting mahal? Kamera mahal deh. Kamera mahal Ya, karena juga mempengaruhi kualitas gambar. utamanya buat perfilman ya. Iya, bener. Lighting bro, Oke, susah. yang terakhir nih Mas ya. Sutradara atau produser? Sutradara. Sutradara, Karena kita sudah tahu produser kerjanya seribet apa. Riuh banget sih. Riuh banget ya, banget. seriuh judulnya tadi. Balik lagi nih ke judul riuh. Karena memanage Riuh semuanya dari keuangan, dari tim, terus ya tanggung jawab acara itu. Cuma kalau sutradara kan kita bertanggung jawab sama filmnya itu aja. gitu. Oke, jadi pertanyaan dapat sudah selesai. Kira-kira sekali. boleh nggak nih minta nih buat pesan-pesan Mas Afan sama Mas Yohan untuk kreator ya, Ya. sama pecinta film apa? Sini ya, Silahkan. Apa dulu deh? Dulu. Aku dari tadi banyak. Oke, Oke. Mas Yohan dulu. Oke, kesan buat para sineas ya, terutama yang di Nganjuk. Mungkin kebanyakan dari kalian kan larinya di komunitas yang di luar Nganjuk gitu ya. Kita di sini mewadahi buat kalian semua, khususnya yang di daerah Nganjuk. Kita open buat kalian semua, ide kreatif kalian semua bisa kalian tumpahin ke sudut lensa. Jadi kita mewadahi kalian semua. Jadi kalian nggak perlu jauh-jauh nih keluar komunitas di luar Nganjuk. Jadi kita di sini udah ada wadah loh buat kalian semua. Jadi mungkin kalian bisa gabung, bisa join di sudut lensa buat ide kreativitas kalian semua. Oh, mantap sekali. Yuk, lanjut ke Mas Afan. Kalau pesan ya itu sih kurang lebih sama, cuman kan kita bicara tentang konsistensi ya, karena kan dunia seperti ini emang kadang membosankan ya. Kita buat film, kita bikin cerita, kita screening, habis itu udah gitu-gitu looping gitu-gitu aja. Cuman kan konsistensi itu yang buat kita bisa di titik ini sekarang. Kita bisa diundang sama Dansel buat ngisi podcast ini. Jadi intinya sabar-sabar aja, terus cari teman sebanyak mungkin yang emang sesuai sama hobinya. Dan misal stuck di jalan misalkan aduh bosen nih, ya udah nggak apa-apa, tapi kalau emang passionnya di situ ya lanjutkan, pokoknya kejar terus apa yang pengen dicapai. Sebelumnya aku mau nambahin satu nih. Aku mau apresiasi buat Dansel karena udah bikin podcast kayak gini. Ini acara yang udah luar biasa banget, ngangkat seputar Nganjuk ya pastinya. Dan jarang juga ada podcast yang kayak gini di Nganjuk kan. Jadi tepuk tangan buat Dansel. Keren banget. Terima kasih. Oke, udah sih. Itu aja. Udah ya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman sudut lensa. Terus terima kasih juga buat penonton semuanya yang udah nonton video kita kali ini. Jangan lupa nanti tonton video kita selanjutnya. Terus juga jangan lupa untuk like, comment, share ke teman-teman kalian, subscribe dan juga tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari kita. Dansel One Stop Shopping Gadget. Dadah. Silakan diminum dulu Mas. Oke.